Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelutus dan para sahabat dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat pada hari ini dan bisa menjalankan berbagai aktivitas dengan baik dan tuntas. Pelutus dan para sahabat, kali ini kita akan mengetengahkan bahwa dalam beberapa hari yang lalu, sekitar tanggal 17 atau 18 Juli, yaitu Ketua Nasdem Bapak Surya Paloh bertemu dengan Presiden Indonesia Bapak Joko Widodo di istana, yaitu membicarakan berbagai hal. Satu hal yang menarik yang ditelusuri oleh media dan juga oleh masyarakat Indonesia, termasuk dari para pengurus dan simpatisan Partai Nasdem, yaitu Pak Jokowi menanyakan siapa calon wakil presiden dari Anies Baswedan. Dan hal itu tidak dijawab oleh Pak Surya Paloh. Pak Surya Paloh mengatakan itu bagian dari haknya capres, yaitu Anies Baswedan, yang sampai hari ini masih dipercayakan untuk bagaimana menimang-nimang atau meneliti dengan seksama calon wakil presiden yang akan mendampinginya. Satu hal yang baik dari pertemuan ini bahwa ketika Pak Jokowi memanggil Surya Paloh, ya, yang mungkin diasumsikan akan terjadi pembicaraan tentang resapel, ternyata tidak sempat dibicarakan karena dua menteri yang masih bertahan setelah menteri dari Menkominfo Johnny G. Plate menjadi tersangka, masih ada dua menteri dari Partai Nasdem, yaitu di Ibu Siti Nurbaya yang hari ini masih menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kemudian Menteri Pertanian Bapak Syahrul Yassin Limpo, itu masih posisinya masih kondisi aman dan tidak diganggu gugat sampai hari ini oleh pihak koalisi. Nah, ini sebuah angin segar dalam demokrasi Indonesia bahwa ternyata Pak Jokowi sempat menyambangi semua capres-capres atau semua kelompok-kelompok yang ada yang akan mengikuti perhelatan besar di pemilu 14 Februari 2024. Termasuk yang hari ini Partai Nasdem yang dianggap telah berseberangan dengan pihak penguasa itu juga dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk membicarakan berbagai hal di istana. Nah, ini kita harus berprasangka baik, kita harus bersyukur ternyata angin segar demokrasi semakin hari semakin baik dikelola di Republik ini. Contohnya ketika Presiden Jokowi yang notabene-nya telah mencalonkan capresnya, walaupun bagaimanapun Presiden Jokowi adalah kader dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang hari ini diketahui telah mencalonkan kadernya, yaitu Ganjar Pranowo, yang harusnya posisi Pak Jokowi berada 100% di pihak Ganjar Pranowo. Namun sebagai seorang kepala negara, sebagai seorang presiden, langkah-langkah yang dilakukan Pak Jokowi hari ini dinilai sudah sangat tepat. Beliau tidak hanya berada di posisi barisan merah, tapi melihat juga posisi-posisi lain di mana lahirnya anak-anak bangsa yang akan berpeluang untuk memimpin Republik ini ke depan. Jadi pertemuan yang cukup menarik antara Bapak Surya Paloh dan Pak Jokowi, Presiden Republik Indonesia, yang mungkin dalam beberapa waktu ke depan akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau ini yang terjadi, maka kata Pak Surya Paloh dalam wawancaranya dengan beberapa wartawan atau beberapa media mengatakan bahwa ini sesuatu yang baik, bahwa ada urun rembuk di antar stakeholder dan kelompok-kelompok anak bangsa untuk membicarakan yang terbaik, sehingga proses tegang-tegangan semakin hari semakin berkurang. Kemudian prasangka-prasangka baik semakin dibangun antara para pihak yang akan berkompetisi di Pilpres atau di pemilu pada 14 Februari 2024. Jadi semua pihak, semua orang atau stakeholder penggiat pemilu merasa ini adalah angin segar, adalah sesuatu yang baik bagi bangsa ini ke depannya, yaitu terutama bagi demokrasi yang saat ini telah dicontohkan oleh orang pertama di Republik ini yang mungkin dikatakan pada beberapa waktu yang lalu sempat cawe-cawe tentang bagaimana pencapresan, dan ternyata beliau sudah sangat paripurna. Jadi tidak hanya membawa Ganjar Pranowo untuk tampil, tapi juga melihat peluang-peluang lain, melihat peluang Prabowo, sejauh mana akan bisa memenangkan pertarungan, siapa wakil dari Prabowo Subianto, sejauh mana Prabowo bisa mencukupi terpenuhnya 20% presiden threshold. Begitupun setelah menjambangi Prabowo Subianto, Presiden Jokowi juga menyambangi kelompok yang dianggap pihak berseberangan, yaitu pihak koalisi perubahan yang hari ini digawangi oleh Partai Nasdem
dan dua partai lainnya itu Demokrat dan juga Partai Keadilan Sejahtera. Jadi cukup baiklah, semoga angin segar ini, semoga hal-hal yang kurangnya ketegangan-ketegangan ini dan menjadi urung rembuk yang baik ini bisa terpelihara sampai pada 14 Februari 2024. Sehingga siapapun calonnya, siapapun yang terpilih itu adalah Presiden dari Republik Rakyat Indonesia. Bukan presiden salah satu pihak, bukan presiden salah satu kelompok. Nah, ini mungkin yang diinginkan oleh Pak Jokowi, sehingga sempat memanggil juga Pak Prabowo yang juga memang koalisi yang cukup lama. Karena dalam sambutan ketika apel siaga di Gelora Bung Karno, Pak Prabowo sempat menyatakan bahwa Partai Nasdem sejak dari tahun 2014, 10 tahun yang lalu telah meredesain, telah menyerahkan semuanya kepada Pak Jokowi dan mempercayakan segalanya tentang tampilnya Indonesia baru, tentang tampilnya sebuah restorasi. Nah, karena saat itu sekitar 10 tahun yang lalu, tahun 2014, Partai Nasdem dengan total, dengan penuh mendukung Pak Jokowi ketika masih berada pada posisi Gubernur DKI, lalu maju menjadi Presiden Republik Indonesia yang mengalahkan rival-rivalnya saat itu. Jadi artinya ini dampak dari apel siaga yang sempat dilakukan oleh Nasdem dengan mengumpulkan sekian ratus ribu kadernya dari seluruh Indonesia, dan pidato Surya Paloh cukup menggelitik istana sehingga Pak Jokowi mengundang Surya Paloh untuk membicarakan berbagai hal. Karena biar bagaimanapun semua calon yang muncul dari kelompok-kelompok yang ada ini adalah pilar-pilar kebangsaan. Tiang-tiang dari bangsa ini, putra-putra terbaik bangsa yang harus didukung oleh Pak Jokowi yang hari ini telah memposisikan dirinya dengan baik sebagai seorang presiden, sebagai seorang kepala negara. Mohon maaf, bukan petugas partai. Sehingga kalau beliau hanya berposisi sebagai petugas partai, ya mungkin beliau hanya mengurusi persoalan yang partai merah. Namun hari ini beliau juga menyambangi calon-calon yang lain, karena hari ini orang ketahui ada 3 calon terkuat, yaitu Ganjar Pranowo yang didukung oleh PDI Perjuangan atau Partai Merah, kemudian Prabowo Subianto yang juga punya partai sendiri yaitu Gerindra, yang diketahui kalau Prabowo maju mungkin cuma butuh 1 partai. Apakah PKB atau partai papan menengah lainnya sudah bisa mencalonkan diri. Nah, setelah itu Partai Nasdem karena masih kurang suaranya membutuhkan 2 partai papan tengah untuk bisa maju di Pilpres 2024. Nah, pertemuan antara Pak Jokowi dan Pak Jokowi dengan Surya Paloh ini sebuah angin segar bagi arah demokrasi Indonesia, bahwa ternyata petinggi-petinggi di Republik ini sudah mengurangi ketegangan-ketegangan, sudah mengurangi kelompok-kelompok yang sehingga anak bangsa ini menjadi terbelah dalam perpecahan-perpecahan yang juga cukup lama, sehingga muncul misalnya istilah kadrun, misalnya muncul istilah-istilah lain yang membuat anak bangsa ini terbelah seperti itu. Dan itu sudah mulai disatukan oleh Presiden Indonesia dan juga oleh petinggi-petinggi partai lain. Sehingga istilah kadrun dan cebong seharusnya sudah harus ditutup jauh-jauh. Dan ke depan kita menatap siapapun yang terpilih di tahun 2024 pada tanggal 14 Februari, itulah Presiden Indonesia untuk semua golongan, itulah yang terbaik yang harus diterima oleh semua pihak. Mungkin Plotus hanya ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kinatauan.